Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Ibu Cynthia Claudia Putri serta rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memaparkan materi mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu pengendalian audit internal dalam Sistem Pengendalian Manajemen. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Made Ayu Budiani dari kelas AK706 jurusan PJJ Akuntansi S1 tahun ajaran 2025-2026. Pada bagian awal ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Sistem Pengendalian Manajemen atau SPM. Sistem pengendalian manajemen merupakan seperangkat mekanisme formal dan informal yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa strategi organisasi dijalankan secara efektif dan efisien. Menurut Anthony dan Kofi Darajan, SPM berfungsi untuk mengarahkan perilaku manajer dan karyawan agar selaras dengan tujuan organisasi. Jadi bukan hanya sekedar sistem administrasi, tetapi sistem yang mengendalikan perilaku organisasi. Dalam konteks inilah, audit internal memiliki peran penting, karena audit internal menjadi alat evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian manajemen. Posisi audit internal dalam SPM. Audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian formal organisasi. Fungsinya bukan hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pemberi umpan balik atau feedback kepada manajemen. Dengan adanya audit internal, manajemen mendapatkan keyakinan bahwa sistem pengendalian dirancang benar-benar berjalan secara efektif. Artinya, audit internal membantu menjembatani antara perencanaan strategi dan realisasi di lapangan. Secara definisi, audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi. Tujuannya adalah menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, menilai keandalan informasi manajerial, serta menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Yang perlu digarisbawahi adalah audit internal tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan membantu memperbaiki sistem agar organisasi menjadi lebih baik. Tujuan dari audit internal meliputi menjamin efektivitas sistem pengendalian, mengidentifikasi potensi resiko, mencegah dan mendeteksi fraud, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen, audit internal berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen, menilai efisiensi dan efektivitas operasional, serta menilai sistem pengukuran dan pengendalian kinerja. Dengan kata lain, audit internal memastikan bahwa sistem pengendalian benar-benar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Audit internal tidak berdiri sendiri. Audit internal berfungsi untuk menilai desain dan pelaksanaan pengendalian internal. Jika pengendalian internal lemah, maka audit internal akan menemukan banyak penyimpangan. Namun jika audit internal lemah, maka kelemahan pengendalian tidak akan terdeteksi. Artinya, pengendalian internal yang baik membutuhkan audit internal yang kuat dan independen. Komponen pengendalian internal dalam konteks sistem pengendalian manajemen ada 5. Yang pertama, control environment. Kedua, risk assessment. Ketiga, information system. Keempat, control activities. Dan yang kelima, monitoring. Control environment atau lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan komitmen manajemen puncak terhadap integritas dan etika. Jika manajemen tidak memberikan contoh yang baik, maka seluruh sistem pengendalian akan melemah. Lingkungan pengendalian mencakup struktur organisasi, nilai etika, dan kebijakan SDM. Inilah fondasi dari seluruh sistem pengendalian. Komponen yang kedua yaitu risk assessment atau penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Risiko bisa berupa risiko keuangan, operasional maupun investasi. Audit internal berperan menilai apakah manajemen sudah mengidentifikasi risiko dengan tepat dan apakah mitigasinya sudah memadai. Information system atau sistem informasi menyediakan data untuk pengambilan keputusan manajerial. Informasi harus akurat, relevan, dan tepat waktu. Jika sistem informasi dimanipulasi atau tidak andal, maka keputusan manajemen juga akan salah. Audit internal memastikan sistem pelaporan berjalan secara jujur dan transparan. Komponen keempat yaitu control activities atau kegiatan pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengendalikan resiko. Contohnya adalah otorisasi transaksi, pemisahan fungsi, atau prosedur verifikasi.
Audit internal mengevaluasi apakah kegiatan pengendalian ini benar-benar dijalankan secara konsisten atau hanya sekedar formalitas. Komponen yang terakhir yaitu monitoring atau pemantauan. Monitoring adalah proses penilaian berkelanjutan atas efektivitas pengendalian internal. Monitoring dilakukan melalui evaluasi manajemen dan audit internal secara berkala. Tanpa monitoring, sistem pengendalian akan menjadi usang dan tidak relevan. Kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan contoh nyata kegagalan sistem pengendalian dan audit internal. Perusahaan mengalami gagal bayar akibat investasi pada instrumen beresiko tinggi serta lemahnya pengelolaan keuangan. Jika dianalisis berdasarkan komponen pengendalian internal, control environment lemah karena budaya integritas tidak kuat. Risk assessment tidak memadai terhadap investasi beresiko. Control activities tidak atas investasi tidak efektif. Sistem informasi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, serta monitoring dan audit internal gagal memberikan peringatan dini. Kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan audit internal dapat berdampak sistemik. Seharusnya audit internal dapat mengidentifikasi resiko sejak awal, mengevaluasi kebijakan investasi, serta memberikan rekomendasi tegas kepada manajemen. Audit internal seharusnya menjadi mitra strategis manajemen, bukan sekedar fungsi administrasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen. Audit internal menjaga efektivitas pengendalian internal dan membantu organisasi mencapai tujuan secara berkelanjutan. Kasus Jiwasraya ini menjadi pembelajaran bahwa lemahnya audit internal dapat menyebabkan kegagalan besar bagi organisasi. Saran yang dapat diberikan yaitu memperkuat independensi audit internal, meningkatkan kualitas manajemen risiko, memperbaiki sistem pengendalian dan monitoring, serta menjadikan audit internal sebagai mitra strategis manajemen. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya tutup. Sekian dari saya.